Ya, Anda masih menyaksikan Closing Bell dalam segmen khusus IPO Watch bersama saya, Safrina Nasution. Dialog bersama dengan Michael Arifin, Presiden Direktur PT Dunia Virtual Online Tbk atau Area 31 atau dengan kode emiten area akan kami lanjutkan kembali. Dan kini juga sudah hadir pula Prama Nugraha, Direktur Panin Sekuritas, di mana Panin Sekuritas adalah penjamin emisi efek dalam IPO area kali ini. Apa kabar Pak Prama dan apa kabar Mas Michael? Kita tadi sudah ngobrol, sekarang saya mungkin ke Pak Prama terlebih dahulu. Tadi mungkin sudah mendengar gitu ya ngobrol-ngobrol kita sama Mas Michael dan aspirasi dari area untuk tentunya lebih maju lagi setelah IPO. Kalau dari kacamata Anda sendiri seperti apa nih? Bagaimana potensi yang area miliki? Ya, kalau dari sisi kacamata kami sebagai penjamin pelaksana emisi, kami melihat perusahaan area ini memiliki prospek bisnis yang sangat baik ya, gitu ya. Karena kita tahu bahwa industri data center ini sangat terkait dengan industri teknologi ya. Dan kita lihat juga bahwa bagaimana pertumbuhan industri teknologi saat ini, telekomunikasi sangat pesat ya, pasca pandemi ya, terutama pasca pandemi dan juga sekarang ya, kita lihat bagaimana kegiatan-kegiatan ekonomi ini sudah menggunakan teknologi digital gitu ya, yang membutuhkan jaringan infrastruktur telekomunikasi ya, tentunya harus disupport dengan data center gitu yang memadai. Nah ini yang kita melihat bahwa supply juga data center di Indonesia juga masih bisa ditingkatkan lagi, dan salah satunya dari PT Dunia Virtual Online Tbk ini. Oke, momentum 2024 ini apakah pas Pak sebenarnya untuk IPO perusahaan teknologi dan juga ya kita ketahui momentum ini kan ya pemilu gitu ya, pergantian rezim pemerintahan. Apakah secara overall saja dulu mungkin ya Pak, jangan secara sektor teknologi. Ini adalah tahun yang baik gitu untuk melakukan IPO? Kalau saya tetap optimis ya, melihat bahwa 2024 ini memang tahun yang kondusif, yang baik untuk melakukan IPO. Kita lihat dari sisi misalnya dari sisi nasional gitu ya, sisi makroekonomi kita lihat bagaimana pertumbuhan yang sudah berjalan tahun 2023 dan juga bagaimana view 2024 kita tetap optimis ya, ekonomi Indonesia akan tetap tumbuh gitu ya, 5%. Kemudian juga dari sisi bagaimana perkembangan politik sudah berjalan dengan smooth ya, gitu ya. Bagaimana kemarin pemilu sudah berjalan lancar gitu ya. Artinya secara nasional ini sangat kondusif untuk kemudian perusahaan-perusahaan bisa terus tumbuh gitu ya. Memang kita lihat, kita harus amati bagaimana pengaruh faktor globalnya, tetap kita amati, tapi juga kita lihat bahwa di Indonesia sendiri ekonomi kan sangat disupport oleh tingkat konsumsi dalam negeri juga yang cukup tinggi gitu ya. Sehingga itu yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi, dan tentunya secara overall perusahaan-perusahaan akan dapat tumbuh dan bisa memanfaatkan pasar modal untuk memperoleh pendanaannya. Oke, Pak Prama bisa jelaskan dulu PDKT-nya seperti apa dengan area, gimana progresnya sampai akhirnya bisa IPO nih Pak sebentar lagi. Gitu. Pada saat itu pertama kali bertemu gimana, apa yang ingin disampaikan, dan juga nanti sampai IPO kira-kira penawarannya untuk harga sahamnya bagaimana. Silakan Pak, prosesnya ini menarik kan untuk diketahui oleh pemirsa. Betul. Memang yang kami ketahui bahwa dari Dunia Virtual Online ini kan memang salah satu provider data center ya di berbagai sektor, khususnya juga sektor jasa keuangan, termasuk di pasar modal juga yang memang kami ketahui banyak terlibat juga. Untuk kami melihat, mencoba jajaki dengan Dunia Virtual Online. Kita coba bertemu, diskusi gitu ya, bagaimana view dari manajemen, dan mereka melihat ingin untuk melakukan ekspansi dengan potensi yang ada, dan kami mencoba mensupport untuk membuka pintu bagi pasar modal bisa masuk bagi Dunia Virtual Online. Nah itulah kemudian kita jajaki persiapan, itu sudah berjalan, disampaikan sejak tahun lalu kita sudah lakukan, sehingga kemudian kita sesuaikan kira-kira berapa kebutuhan dana perusahaan yang untuk ekspansi tadi, dengan juga kira-kira secara potensi minat dari market juga untuk bisa menyerap saham ini ya, sehingga kemudian kita menyepakati ya melakukan penawaran umum ya pada jumlah sahamnya 510 juta lembar saham ya. Oke, 510 juta lembar saham. Betul. Kemudian pada saat book building ya sudah kita lakukan itu pada kisaran harga 121 sampai dengan 131. Dan kita lihat responnya sangat baik dari investor ya. Untuk penawaran pada saat book building kemarin, minat yang masuk banyak ya, di atas dari yang kita tawarkan gitu ya. Sehingga kita sepakat kemudian memetapkan harga penawaran itu di harga Rp131 per saham. Jadi pada top levelnya, hingga target dana yang akan diraup adalah sebesar Rp66,81 miliar. Berarti melantainya 1 April ini ya Pak? Ya, sesuai rencana melantai 1 April, dan bagi investor yang berminat juga bisa disampaikan memulai. Penawaran sudah mulai dilaksanakan hari ini ya, sampai dengan nanti hari Rabu tanggal 27 Maret ya. Jadi investor bisa melakukan pemesanan melalui semua
perusahaan efek melalui sistem IPO. Oke. Gitu ya. Penawaran umum perdana sudah dilakukan ya Pak ya? Ya, mulai hari ini. Oke. Gimana nih Pak so far responnya sudah sampai jam 3:30 sore ini? Baik ya, baik. Artinya respon artinya dari yang kemarin sudah cukup banyak yang book building kemudian diproses pada saat offering ini gitu ya. Kemudian kita juga memberikan waktu cukup nih, ada 5 hari kerja buat investor untuk kemudian mempelajari lebih dalam lagi dan juga menyiapkan dananya untuk kemudian bisa melakukan pemesanan saham ini. Jadi kami optimis bahwa dari yang ditawarkan ini bisa melebihi yang minatnya melebihi dari yang ditawarkan. Oke, 1 April ya Pak ya, berarti nanti ditanya. Berarti sekitar berapa 2 mingguan lagi ya Pak? Ya. Kurang ya Pak, kurang dari 2 minggu. Iya, kurang dari 2 minggu sebenarnya. Ya, Oke, baik. All the best nih berarti Pak Michael ya. Sampai nanti di Bursa Efek Indonesia kita akan lihat bersama nanti ya ketika akhirnya melantai. Pak Michael, sekarang saya ke Pak Michael lagi. Terima kasih Pak Prama. Pak Michael, tentunya gini ya, ketika suatu perusahaan yang sudah umurnya cukup lama gitu ya. Terus mau melantai, going public, itu kan berarti siap untuk dicek dan direcek, gitu ya. Dan ada faktor-faktor good corporate governance dan lain-lainnya yang harus dirapihkan, gitu ya. Pada saat itu bagaimana Pak prosesnya? Maksudnya kan ada banyak juga perusahaan yang memutuskan yang sudah tidak usah public karena memang ya ada keputusan tertentu. Tapi public ini memang menjadi salah satu keinginan dari Anda sebagai presiden direktur, ataukah memang going public is the only way untuk pendanaan, ataukah memang ada aspirasi-aspirasi lainnya? Karena kan sebenarnya PR menuju ke sana juga tidak mudah gitu Pak. Ya. Kalau kami sebenarnya memang mencari GCG yang baik itu. Gitu. Jadi satu-satunya jalan ya mungkin untuk quote-unquote maksa kami supaya GCG lebih baik ya tentu salah satu kan TPK. Ya, tadi saya sampaikan sebelumnya meningkatkan citra perusahaan untuk membuka peluang baru buat bisnis ataupun meningkatkan kepercayaan untuk financial institution seperti bank dan lain-lain itu salah satu alasan yang penting buat kami gitu. Jadi meningkatkan value perusahaan juga sangat penting. Jadi nggak hanya pendanaan yang kami. Jadi beyond financing. Memang ya, beyond Pak, financing. Memang kami mencari itu sih. Memang data center kan juga layanannya juga all about security kan. Customer tuh bagaimana bisa merasa secure menaruh datanya di tempat kami gitu. Jadi dengan adanya keterbukaan informasi, transparansi, GCG, jadi kami harap kami semakin akan lebih maju gitu. Itu harapannya. Pak Michael, ini tadi salah satu yang pride yang tadi Anda sampaikan adalah mengenai ini lokal loh gitu ya. Dan mungkin lokal adalah advantage-nya adalah ya kita tahu jadi customer needs itu apa gitu ya. Something yang dimiliki oleh technological companies dibutuhkan untuk data center seperti Anda tuh yang lokal gimana sih orang-orang ya culture wise kita jauh pasti lebih mengerti gitu ya. Tapi tidak bisa dipungkiri Indonesia itu broadband-nya gitu ya. Maksudnya dalam hal infrastruktur belum secanggih negara-negara tetangga. Let's say kalau saya berbicara tentang data center banyak industri yang naruh data centernya let's say di Singapura, negara-negara tetangga karena kan memang secara broadband mereka lebih advance dan lain-lain. Harapan dari Anda untuk industri data center Indonesia bisa lebih maju lagi selaku Anda pemain swasta, itu apa Pak untuk pemerintah dan juga mungkin untuk lingkup ekosistem industri digital secara keseluruhan di Indonesia? Mungkin kalau saya boleh sedikit. Apakah itu menjadi pain point juga Pak, broadband yang belum terlalu baik, bandwidth yang belum terlalu baik? Nah, bandwidth yang belum terlalu baik ini mungkin saya agak mungkin kalau boleh saya agak kurang setuju sedikit karena mungkin kami kan juga pemain internet sudah dari tahun 2000 juga ya, dari induk perusahaan kami yang lain. Nah, jadi ini mungkin masalahnya hanya pemerataan aja. Pemerataan ya? Pemerataan yang kurang. Jadi kalau kita ngomong masalah untuk di Jakarta dan Pulau Jawa sekitarnya, saya rasa kami one of the best in the world ya. Jadi, tapi ya, saya membela teman-teman asosiasi sendiri nih, APJI dan lain-lain. Nah, jadi Mas Arief ya berarti. Iya. jadi halo Mas Arief juga biasanya lagi nonton. Jadi kami yakin kualitas internet Indonesia sebenarnya nggak jelek-jelek amat loh gitu. Ya cuman memang kalau kita ngomong pemerataan ya memang betul. Karena Indonesia kan sangat luas. Ya, makanya teknologi satelit yang kami tawarkan juga ini di perusahaan kami induk juga ini sangat penting untuk bridge the divide dari jadi pemerataan ya, ya, ini isunya di situ gitu. Jadi ini terus mungkin ya kalau kita ngomong investor-investor luar melihat kenapa kok Singapura lebih diprioritaskan dan lain-lain ya itu mungkin lebih efek dari secara keseluruhan as a country ya. Ya mungkin ya Singapura mungkin dinilai lebih stabil atau di mana ya itu kan penilaian yang lain ya, itu kan penilaian yang lain itu. Tapi kalau dari sisi teknologi kita
saya yakin kita nggak kalah. Gitu. Apakah kedepannya nanti juga akan menjadi customer dari luar negeri, Pak, dengan pengembangan ini? Ini salah satu harapan kami juga dengan kami TBK, brand value kami juga akan menjadi lebih baik. Ya, hopefully customer luar negeri yang akan menaruh server dan ekspansi bisnis ke Indonesia melirik kami sebagai salah satu opsi. Baik Pak, tentu kita harapkan bersama ya Pak, sukses untuk Arya. Nah, saya ke Pak Prama lagi nih Pak. Di IDX sendiri, di Bursa Efek Indonesia sendiri sudah ada Pak perusahaan yang kurang lebih sama lini bisnis sama dengan Arya dan juga sudah melantai atau bagaimana saat ini? Betul, jadi kalau kita lihat data dari Bursa Efek Indonesia, setidaknya ada 3 perusahaan sejenis ya yang sudah melantai di Bursa Efek Indonesia. Ya. Ada DCII, ada Elites, dan ada Edge ya. Oke, dan bagaimana Anda melihat positioningnya dari Arya ini dibandingkan dengan kompetitor industri lainnya? Ya, ini interesting ya bahwa memang dari 4 perusahaan tersebut mungkin memang Arya bukan yang terbesar, tapi kita tahu tadi disampaikan oleh Pak Michael, sebenarnya ini potensi membesarnya akan sangat signifikan, luar biasa. Justru itu potensinya Pak ya, karena kan growing. Potensi yang penting adalah bagaimana lihat prospek ke depannya, itu yang mungkin kalau nanti kemudian Pak Michael mengundang investor ke lokasi untuk visit gitu ya, bisa dilihat bagaimana area 31 yang baru dikembangkan di Cimanggis itu ya, itu memiliki infrastruktur yang sangat lengkap, memang khusus dibangun untuk data center. Dan ada area pengembangan yang masih bisa dilakukan gitu ya, itu ke depannya itu yang memang bisa ditingkatkan ke depan seperti itu. Jadi kami optimis ini akan menjadi poin positif ya buat area ini untuk bisa diminati oleh investor juga. Baik. Di samping juga mungkin dari sisi valuasi juga atraktif, saya yakin ini yang valuasinya atraktif ya Pak Yoto, dari market ya menarik ya. Untuk PBV-nya sendiri seperti apa? Mungkin kalau kita bisa compare kalau di secara industri PBV ya in average ya mungkin sekitar 20-an kali ya average-nya ya, karena memang ada yang cukup tinggi ya. Kalau dari area ini mungkin ditawarkan pada PBV sekitar 1,4 kira-kira gitu Pak. Jadi sangat atraktif saya pikir untuk bisa diminati investor. Ya. Nah Pak, ini mungkin sedikit pertanyaan saja, not related to IPO, tapi untuk sektor teknologi sendiri yang sudah ada di Bursa Efek Indonesia, bagaimana Anda melihat ini prospeknya ini ke depan Pak? Karena kan era suku bunga tinggi itu rencananya ini half to ini kan rencana akan ada cut rate gitu ya dari Federal Reserve. Betul. Apakah ini akan menjadi angin segar gitu untuk sektor teknologi tersendiri di Bursa Efek? Iya, artinya kalau untuk sektor teknologi sendiri, kalau kita amati dari si data yang kami peroleh, paling tidak sampai dengan 9 month 2023 aja itu merupakan sektor yang investasi kedua terbesar di Indonesia gitu ya, setelah industri logam gitu ya. Dan apalagi nanti kemudian ke depannya dengan adanya Fed rate, kemudian pemotongan suku bunga, otomatis investasi akan lebih meningkat lagi, khususnya teknologi. Dan apalagi di teknologi ini kita lihat bagaimana semua mulai beralih ya menggunakan teknologi ini sebagai kegiatan dalam kegiatan harinya gitu ya, untuk ekonomi, bisnis gitu ya. Transaksi e-commerce itu sudah menggunakan teknologi. Kemudian juga bagaimana upaya pemerintah ini untuk mengembangkan teknologi ini ke lebih luas lagi, area-area tertinggal, terpelosok itu ini terus ditingkatkan ya aksesnya teknologi ini. Jadi kami optimis bahwa ini akan terus tumbuh di industri ini ya. Baik di sisi teknologi maupun juga lah ya Pak ya. Betul. Pak Prama, ini pertanyaan yang biasanya selalu saya tanyakan gitu ya, karena ini segmen IPO Watch di CNBC Indonesia, saya selalu tanyakan kepada mereka yang sedang mau IPO gitu ya. 2023 lalu kita lihat ada banyak perusahaan yang IPO tapi tidak begitu baik untuk menjaga harga dan perputaran yang ada di market gitu ya. Banyak yang akhirnya jadi saham stagnan, saham tidur dan lain-lainnya. Nah, kalau dari Anda sendiri bagaimana area bisa secara fundamental baik, secara bisnis dan juga di market perputarannya juga tetap baik Pak? Ya, ini memang menarik kalau kita pantau beberapa saham yang sudah IPO tahun lalu gitu ya. Bagaimana kinerja after listing ya. Kinerja after listing. Betul. Kalau kami sih berpandangan bahwa kami berkeyakinan bahwa pada akhirnya harga saham itu kan akan merefleksikan fundamentalnya sendiri ya. Artinya kalau perusahaan memiliki fundamental yang sangat baik, tentunya akan ada floor price-nya ya atau bottom price-nya untuk kemudian nanti itu time to buy juga akhirnya gitu kan ya. Gitu. Jadi saya yakin kalau perusahaan punya fundamental baik, harga akan lebih terjaga gitu ya, karena minat investor akan tetap ada di situ gitu kan ya. Nah gitu, tinggal bagaimana kita mensosialisasikan atau fundamental perusahaan ini gitu ya kepada para investor gitu ya. Itu yang kita coba lakukan gitu ya. Seperti misalnya kami di Pioneer Sekuritas, kami akan aktif untuk memberikan semacam research ya, report dari analis kami untuk bisa dipublikasikan kepada investor ya, supaya mereka bisa menilai perusahaan ini secara fundamental gitu ya. Itu satu poin. Kemudian juga kita punya program-program digital juga bisa kita tayangkan untuk bisa kemudian
dipelajari oleh para investor juga gitu ya. Oke, baik. Ya, betul. Jadi saya pikir kita optimis harga dari saham area ini bisa akan lebih baik dan akan kembali lagi merefleksikan fundamental dari bisnisnya. Betul. Baik, Pak, ini terakhir ke Pak Michael. Silakan Pak, kita udah berbicara lebih dari setengah jam lah ini ya, gitu ya. Nah, pemirsa CNBC Indonesia mostly are market makers dan juga mereka antusias dari pasar keuangan Indonesia. Bisa disampaikan kepada pemirsa kami mengapa harus membeli area? Dan sebelum 1 April 2024 nih, sebelum akhirnya melantai, kan sekarang sudah ada penawaran umum. Silakan Pak, apa yang ingin disampaikan dari Anda? Kenapa harus membeli area? Dan kenapa bisnis Anda pula gitu? Oh ya, satu memang kami adalah pure dari awal pemain data center sejak tahun 2002 kami sudah menjalankan bisnis ini. Jadi kami tahu market, terutama local market ya, kebutuhan data center dan tadi seperti disampaikan full 100% adalah lokal own. Jadi kami mengerti kebutuhan customer kami. Jadi potensi-potensi yang ada itu kami yakin banget akan bisa kami rangkum. Jadi kami sangat antusias untuk supaya mendapat dukungan dari investor-investor supaya kami bisa bekerja lebih baik lagi ke depannya. Baik, all the best Pak buat area. Baik. Dan akan menjadi pusat data terbaik di Indonesia dan mungkin juga nanti going forward Southeast Asia lah Pak ya. Amin. Pastinya. Sukses ya Pak ya sampai 1 April nanti kita tunggu bersama melantainya. Sehat dan sukses selalu untuk Anda. Terima kasih banyak. Terima kasih.